Jika tak suka bangun pagi, mungkin kamu akan suka tinggal di bulan atau ruang angkasa. Kalau kebutuhan menghirup oksigen bisa dikesampingkan, melihat langit malam selama 24 jam sepertinya menggoda. Tapi saya jadi penasaran, kenapa ada banyak cahaya di bumi, tapi semuanya hilang begitu kita meninggalkan bumi? Mungkin kamu berpikir terang pada siang hari dan gelap pada malam hari, disebabkan oleh rotasi bumi dan matahari hanya menyinari salah satu belahan bumi. Itu hanya salah satu faktor. Tapi sebenarnya lebih rumit dari itu. Bintang kita juga menyinari bulan, tapi langit di atas selalu tampak hitam. Ini semua terjadi berkat atmosfer unik yang melingkupi bumi. Atmosfer kita penuh debu, kotoran, berbagai gas, dan tetesan air. Yang semuanya bertindak seperti cermin kecil dan memantulkan cahaya matahari. Saat mengenai partikel-partikel kecil ini, cahaya matahari mengalami difusi dan menghasilkan beragam warna. Itu sebabnya kita melihat langit yang biru dan bayangan warna indah lainnya selama matahari terbit dan terbenam. Di tempat lain, kondisinya sangat berbeda. Jika kamu berada di bulan, di mana tak ada atmosfer, langit akan tampak hitam. Kamu akan bisa melihat bintang-bintang meski matahari sedang bersinar selama siang hari di bulan. Hal yang sama berlaku di ruang angkasa. Meski dipenuhi banyak gas berbeda, ruang angkasa tak punya atmosfer bermolekul yang bisa memantulkan cahaya. Dengan kata lain, ruang angkasa itu hampa. Oleh karena itu, meski matahari sedang bersinar, ruang angkasa tetap tampak seperti ruang kosong yang hitam. Jika suatu saat atmosfer bumi hilang, langit kita akan sama hitamnya dengan ruang angkasa atau di bulan. Yang itu sudah jelas. Tapi matahari bukanlah satu-satunya bintang atau sumber cahaya di alam semesta. Jadi, kenapa bintang lain tak bersinar terang pada malam hari? Kamu bukan orang pertama bertanya-tanya soal itu. Seorang astronom bernama Thomas Digges telah menelitinya pada abad ke-16. Digges meyakini alam semesta tidaklah berujung dan bintang-bintang di dalamnya tidak terhingga jumlahnya. Dia mencoba menjawab kenapa semua bintang ini tak membutakan kita dengan cahaya yang menyilaukan. Tapi gagal. Pertanyaan-pertanyaannya tak hanya terlalu cepat bagi zamannya. Dia juga tak punya alat yang bisa membantunya. Pada awal abad ke-19, seorang astronom Jerman, Wilhelm Olbers, menyatakan bahwa langit gelap pada malam hari disebabkan adanya tirai debu yang menyembunyikan sebagian besar bintang dari kita. Ide ini juga terbukti salah. Bintang-bintang tak hanya mengeluarkan cahaya, tapi juga energi besar yang bisa memanaskan partikel-partikel debu sampai akan bercahaya sendiri. Jika begini, langit pada malam hari juga tetap akan terang karena debu yang bersinar. Namun langit tetap menjadi gelap setiap sore setelah matahari tenggelam. Lantas di mana salahnya teori ini? Digges, Olbers, dan para astronom lain di masa lalu meyakini alam semesta itu tak berujung, tapi astronomi modern lebih tahu. Jumlah bintang, meski tampaknya tak terhingga, tetap saja tak cukup untuk menyinari langit pada malam hari. Langit menjadi gelap karena bintang-bintang, seperti alam semesta itu sendiri, tidak kekal. Bintang-bintang itu fana. Alam semesta memiliki batas tersendiri dan tidak sekuno perkiraan para ilmuwan. Tentu, 14 miliar tahun itu tidaklah singkat bagi manusia, tapi masih dianggap muda dalam hitungan jagat raya. Angka itu pun tidak seberapa bagi semua cahaya yang berasal dari bintang-bintang jauh untuk bisa sampai di bumi. Dengan kata lain, berkat teleskop kuat yang indah, kini kita tahu cahaya membutuhkan waktu miliaran tahun untuk sampai ke kita dari bintang-bintang terjauh. Artinya, saat memandang ke langit, kita sedang memandang ke masa lalu yang sangat jauh.
teleskop modern dapat menunjukkan bahwa cahaya memulai perjalanannya menuju bumi sekitar 10 miliar tahun lalu. Makin kuat teleskopnya, kita bisa memandang ke belakang makin jauh. Kelak, kita akan mampu melihat sesuatu yang ada sebelum bintang-bintang muncul. Mungkin dengan mempelajari jarak hitam di antara mereka. Tapi kita akan segera membahas lebih jauh tentang ini. Baik, bintang-bintang tak begitu menerangi langit malam kita karena mereka sudah sangat tua. Bahkan saat kita melihatnya dan jaraknya tidak terbayangkan. Kalau begitu, maka kenapa bintang yang tak terlalu jauh tidak bersinar seterang matahari? Sekiranya ada ribuan bintang yang jauh lebih dekat daripada bintang yang ada di pinggiran alam semesta. Ada banyak sekali. Mari ambil tetangga terdekat kita di ruang angkasa, Proxima Centauri, sebagai contoh. Bisa dibilang, bintang ini berada di halaman belakang kita. Jaraknya hanya 4 tahun cahaya. Tapi kita bahkan tak bisa melihatnya di langit tanpa teleskop. Alasannya, bintang ini 7 kali lebih kecil dibanding matahari, dan cahayanya hanya 1% dari benderangnya matahari. Tetangga dekat kita yang jaraknya 4 tahun cahaya ini pun masih jauh sekali jaraknya dari kita. 400 triliun kilometer. Sebagai pembanding, matahari besar kita yang terang itu jauhnya hanya 150 juta kilometer dari bumi. Jadi, bintang kita jauh lebih besar dan lebih dekat. Bintang-bintang lain mungkin lebih terang daripada matahari, tapi lebih jauh dari kita. Tapi bukanlah semua bintang jauh itu mengeluarkan setidaknya sedikit cahaya yang bisa dilihat dari bumi? Begini, itu sama seperti menyalakan ribuan lampu halogen. Lampu-lampu ini tak seterang satu lampu LED besar, tapi mengeluarkan sedikit cahayanya. Jadi, mereka memberi kita cahaya, tapi hampir tak terlihat. Ingat, ruang angkasa mungkin kosong dibandingkan atmosfer bumi. Tapi ada banyak gas di luar sana, yang semuanya berputar, membentuk awan, dan bertindak seperti tirai yang menyembunyikan sebagian besar cahaya di Bima Sakti. Itulah sebabnya kita tak bisa melihat semua yang sedang terjadi di galaksi kita. Kita butuh peralatan khusus untuk itu. Tapi ternyata Olbers ada benarnya. Hanya saja, tirai yang menutupi cahaya adalah berupa gas, bukan debu. Dari mana teori ledakan dahsyat berasal? Teori ini berpendapat alam semesta dilahirkan dari sebuah ledakan besar 13,8 miliar tahun lalu. Sejak saat itu, segala sesuatunya bergerak menjauh dari titik pusat ledakan itu. Sehingga alam semesta meluas dan objek-objek di dalamnya juga makin menjauh satu sama lain seiring waktu. Sumber-sumber cahaya juga bergerak menjauh dan menyebar, yang berarti ruang angkasa makin gelap dan jumlah area hitam bertambah. Sumber-sumber cahaya ini bergerak dengan kecepatan masing-masing selama miliaran tahun. Dan teleskop satelit kita, secanggih apapun itu, belum mampu melihat jejak pergerakan ini. Bagaimana kita bisa tahu area hitam ini ada, sedangkan para astronom tak bisa melihatnya? Singkatnya, mereka mempelajari bagaimana perilaku objek yang terlihat. Bagaimana benda-benda angkasa punya gravitasi dan bergerak di sepanjang orbit berbentuk elips di sekeliling bintang. Ini hanya bisa dijelaskan dengan kehadiran objek atau kelompok objek angkasa tak dikenal. Para astronom berpikir, kebanyakan benda di alam semesta itu tak bisa dilihat, sehingga tampak seperti kekosongan hitam bagi mata manusia. Tapi seperti apa bentuknya melalui teleskop? Semua kegelapan itu menyala dengan warna-warni pelangi yang indah. Kita tak bisa melihatnya karena penglihatan kita terbatas pada spektrum cahaya kasat mata. Tapi jika ingat spektrum elektromagnetik dari sekolah dulu, kamu akan tahu bahwa cahaya kasat mata
hanyalah sebagian kecil dari semua panjang gelombang dan frekuensi. Ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Mereka berada di luar spektrum kasat mata, tapi semuanya ada di ruang angkasa dan dapat ditangkap oleh teleskop modern. Dan yang teleskop tunjukkan kepada kita adalah kegelapan atau nebula tak terlihat yang memancarkan cahaya dengan semua warna yang kita kenal. Merah, biru, ungu, kuning, semua jenis warna, tergantung gas penyusunnya. Siapa tahu, suatu hari nanti kita bisa menemukan kacamata khusus yang memungkinkan kita melihat semua warna di luar angkasa hanya dengan memandang langit malam. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka pada video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lainnya yang pasti kamu suka. Klik saja video di sebelah kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.